Apakah kamu pernah bertanya-tanya kenapa kita selalu mengejar kesenangan, bahkan ketika tahu itu hanya sementara? Apa sebenarnya yang membuat kita terobsesi dengan kebahagiaan instan? Di video ini, kita akan mengungkap rahasia di balik hedonisme dan bagaimana itu mempengaruhi cara kita hidup, berpikir, dan merasa. Hedonisme adalah sebuah pandangan hidup yang menilai kesenangan sebagai tujuan utama dalam hidup. Dalam filosofi hedonisme, kebahagiaan dianggap sebagai pencapaian tertinggi dan segala sesuatu yang bisa memberikan kesenangan atau kenikmatan fisik maupun mental dianggap baik. Ide ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, dengan tokoh-tokoh seperti Aristippus dari Cyrene yang menekankan pentingnya menikmati hidup dan mencari kenikmatan dalam bentuk apapun yang bisa dicapai. Namun hedonisme bukan hanya soal mengejar kesenangan semata. Beberapa aliran hedonisme mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kesenangan dan kesadaran akan dampak jangka panjang. Misalnya hedonisme etis yang diajarkan oleh filsuf seperti Epicurus, yang menyarankan kita untuk mengejar kesenangan yang lebih mendalam, seperti kebahagiaan batin dan persahabatan, bukan hanya kesenangan fisik instan. Epicurus percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari pemenuhan kebutuhan dasar dengan cara yang bijaksana, seperti menghindari rasa sakit dan mencapai kedamaian batin. Hedonisme dalam konteks modern bisa dipahami sebagai pencarian kebahagiaan pribadi, tetapi tentu saja ada berbagai cara untuk mencapainya. Ada yang percaya bahwa kesenangan dapat diperoleh melalui pencapaian materi, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada pengalaman emosional atau mental yang memberi kepuasan lebih mendalam. Namun penting untuk diingat bahwa hedonisme sering mendapat kritik, karena pandangan ini kadang dianggap mengarah pada perilaku egois atau pengabaian terhadap kepentingan orang lain. Beberapa orang berpendapat bahwa mencari kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain bisa merugikan dalam jangka panjang, baik secara sosial maupun moral. Intinya, hedonisme mengajak kita untuk merenung tentang apa yang benar-benar memberi makna dan kebahagiaan dalam hidup kita. Apakah itu kesenangan fisik, hubungan yang bermakna, atau pencapaian yang lebih dalam dan memuaskan? Pertanyaan ini tetap relevan sepanjang waktu, dan jawabannya bisa berbeda bagi setiap individu. Sebenarnya, hedonisme merujuk pada alasan mengapa banyak orang atau bahkan filsuf memilih pandangan hidup yang menempatkan kesenangan sebagai tujuan utama. Manusia pada dasarnya ingin merasa bahagia. Kesenangan, baik yang bersifat fisik seperti makanan enak atau liburan maupun mental seperti pencapaian tujuan atau cinta, sering dianggap sebagai sumber kebahagiaan. Oleh karena itu, hedonisme muncul sebagai jawaban untuk pertanyaan besar dalam hidup. Apa yang membuat hidup ini berarti? Bagi banyak orang, kesenangan adalah jawabannya. Salah satu alasan hedonisme populer adalah kesederhanaan dan kejelasan yang ditawarkannya. Dalam dunia yang penuh dengan pilihan dan kebingungannya, berfokus pada pencarian kesenangan memberi arah yang jelas. Jika kebahagiaan adalah tujuan utama, maka semua tindakan dapat dipertimbangkan berdasarkan apakah itu mendatangkan kesenangan atau tidak. Dalam banyak hal, hedonisme bisa dilihat sebagai cara untuk menghindari atau mengurangi penderitaan. Ketika kehidupan penuh dengan tantangan dan kesulitan, mencari kesenangan bisa menjadi cara untuk melarikan diri sejenak dari beban hidup. Ini memberikan kenyamanan dan memberi rasa kontrol terhadap hidup yang seringkali terasa sulit. Dari sudut pandang psikologi, manusia memiliki dorongan alami untuk mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit, yang dikenal sebagai prinsip hedonistik. Secara biologis, tubuh manusia dirancang untuk merespon hal-hal yang memberikan kepuasan, seperti makan, hubungan sosial yang baik, atau aktivitas yang menyenangkan. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang memungkinkan kita untuk terus mencari pengalaman yang bermanfaat. Dalam banyak budaya modern, hedonisme juga dianggap sebagai cara untuk mengeksplorasi dan menikmati berbagai pengalaman hidup tanpa terlalu terikat pada norma sosial atau religius yang ketat. Orang cenderung merasa bebas untuk mencari kebahagiaan pribadi, yang seringkali datang dalam bentuk pencapaian material, petualangan, atau kesenangan fisik. Ini merupakan reaksi terhadap kehidupan yang sering dianggap terlalu serius atau terbatas. Namun,
Meskipun hedonisme menawarkan cara yang sederhana dan langsung untuk mencapai kebahagiaan, bukan berarti tanpa tantangan. Salah satu kritik terhadap hedonisme adalah bahwa kesenangan yang dikejar tanpa pertimbangan yang bijaksana bisa berujung pada kepuasan sementara, yang pada akhirnya mengarah pada kekosongan atau rasa tidak puas. Oleh karena itu penting bagi setiap individu untuk merenung tentang jenis kesenangan yang dicari dan apakah itu memberi makna yang lebih dalam hidup mereka. Jadi kenapa hedonisme? Karena itu menawarkan jalan yang tampak langsung menuju kebahagiaan. Namun seperti semua pandangan hidup, ia mengundang pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana kita mencari dan menikmati kehidupan dengan cara yang paling bermakna dan bertanggung jawab. Hedonisme bekerja pada manusia melalui dorongan alami untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit yang sudah terprogram dalam sistem biologis dan psikologis kita. Pandangan ini, meskipun filosofis, sangat terkait dengan insting dasar manusia dan cara kita merasakan dunia. Secara biologis, tubuh manusia diprogram untuk mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit, karena itu mendukung kelangsungan hidup. Misalnya, rasa lapar mendorong kita untuk makan, atau rasa haus mendorong kita untuk minum. Pada tingkat psikologis, kesenangan atau kepuasan dari tindakan tertentu, seperti hubungan sosial yang baik atau pencapaian, mengaktifkan sistem reward dalam otak, menghasilkan perasaan bahagia dan puas. Dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan perasaan bahagia, dilepaskan ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan, seperti makan makanan favorit, menerima pujian, atau meraih tujuan. Pada tingkat yang lebih sehari-hari, hedonisme mendorong orang untuk mengejar kenikmatan langsung atau kesenangan jangka pendek. Ini bisa berupa hal-hal sederhana seperti menikmati makanan lezat, menonton film favorit, atau berbelanja barang yang diinginkan. Kenikmatan ini sering memberikan perasaan euforia sementara, yang bisa memperkuat perilaku tertentu dan membuat seseorang merasa baik. Hedonisme juga mendorong manusia untuk menghindari penderitaan atau ketidaknyamanan. Baik itu penderitaan fisik, seperti rasa sakit, atau penderitaan emosional, seperti kecemasan atau kesedihan, manusia cenderung mencari cara untuk menghindarinya. Hal ini membuat kita berusaha untuk mencari kondisi atau situasi yang bisa mengurangi stres dan rasa sakit, seperti berlibur, beristirahat, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Salah satu aspek penting dari hedonisme adalah pencarian kepuasan diri. Dalam masyarakat modern, banyak orang merasa terdorong untuk mencari kebahagiaan melalui pencapaian pribadi, apakah itu melalui karier, harta, atau pengakuan sosial. Kenikmatan yang datang dari pencapaian ini, meskipun bersifat sementara, memberi rasa identitas dan makna. Orang seringkali mengukur kesuksesan hidup mereka berdasarkan seberapa banyak mereka bisa menikmati hidup atau memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Lingkungan sosial juga memainkan peran besar dalam bagaimana hedonisme bekerja pada individu. Dalam masyarakat yang sering menekankan konsumsi, hiburan, dan pencarian kesenangan sebagai tujuan utama, individu sering merasa terdorong untuk mengikuti norma-norma sosial tersebut. Misalnya, budaya pop yang mengagungkan kehidupan mewah atau acara hiburan yang penuh dengan kesenangan dan sensasi bisa mempengaruhi individu untuk mengejar hal-hal yang serupa dalam kehidupan mereka. Namun, hedonisme tidak selalu hanya tentang kesenangan instan. Dalam pendekatan yang lebih filosofis, beberapa orang mulai menyadari bahwa kesenangan jangka panjang, seperti kedamaian batin, hubungan yang sehat, dan pemenuhan tujuan hidup, bisa lebih berharga daripada kesenangan sesaat. Ini seringkali tercermin dalam pendekatan hedonisme yang lebih bijaksana, di mana orang berusaha menemukan keseimbangan antara kenikmatan fisik dan kepuasan emosional atau intelektual yang lebih dalam. Secara keseluruhan, hedonisme bekerja pada manusia dengan menggerakkan kita untuk mencari kenikmatan dan menghindari penderitaan. Namun seiring waktu dan pengalaman, banyak orang mulai memahami bahwa pencarian kesenangan yang seimbang dan bijaksana, bukan hanya kenikmatan instan, adalah kunci untuk hidup yang memuaskan dan bermakna. Kesimpulannya, hedonisme bekerja pada manusia sebagai dorongan alami untuk mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Secara biologis, kita diprogram untuk merasakan kenikmatan sebagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup, dan secara psikologis,
kita cenderung mengejar pengalaman yang membawa kebahagiaan atau kepuasan. Namun, hedonisme bukan hanya tentang kesenangan jangka pendek. Dalam perspektif yang lebih mendalam, pencarian kebahagiaan juga bisa melibatkan kepuasan batin, hubungan yang sehat, dan pencapaian tujuan hidup. Meskipun hedonisme dapat memberikan kebahagiaan sesaat, pencarian keseimbangan antara kenikmatan fisik dan pemenuhan emosional yang lebih dalam seringkali membawa kebahagiaan yang lebih berkelanjutan.